Ya dari Allah. Ini firman. Jadilah matahari. Matahari dari mana? Makanya kamu berprediksi yang mana Yesus itu ciptakan, karena kamu punya pola pikir begitu. Yesus itu adalah sang firman. Memang dia Yesus ciptaan. itu adalah sang Efesus 4 Yesus, nomor 24. Yesus adalah ciptaan. Anda mau kemana? Yesus itu adalah sang firman, sang firman. Kalau Yesus adalah sang firman, berarti Yesus. Kalau Yesus sang firman, berarti Yesus bisa. Tunggu dulu. Anda membawa doktrin, saya patahkan doktrin Anda. Dengar. Anda membawa doktrin Romawi. Ini bukan doktrin, ini adalah kebenaran. Kalau begitu, tolong tunjukkan datanya. Yesus mengaku sang firman. Di mana Yesus mengaku sang firman? Di mana? Bukan mengaku sang firman, memang dia adalah firman. Siapa yang ngajarin Anda kayak gitu? Iman kami percaya, Bang. Dia itu doktrin. Berarti doktrin. Makanya saya bilang, saya patahkan doktrin Anda dengan pengakuan Yesus. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Patah doktrin Anda. Dia bukan sang firman. Kalau sang firman itu maha berkehendak, maha berfirman. Yesus tidak bisa berkata-kata. Kalau bilang masalah maha berkehendak, Pak, Bang ya. Injil baca. Apalagi? Injil 16 ayat 15 dikatakan apa itu? Apa Injil 16 ini? Dengar. Apa Injil Yohanes 16. Dengar, Bang. Injil Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Segala sesuatu, Bang. Saya patahkan lagi. Bapa punya pengetahuan hari kiamat. Yesus punya tidak pengetahuan tentang hari kiamat? Yesus tahu, Bang. Tapi mana dalilnya? Dia mau supaya kita berjaga-jaga. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Itu ada ayatnya begitu, Bang. Dari mana Anda tahu bahwa Yesus tahu? Tapi dia hanya suruh kita berjaga-jaga. Ini doktrin lagi nih. Ayo. Ya. Sama cuma nggak berlaku ayat. Percuma. Justru saya menarasikan semua ayat. Anda tidak ada ayat. Semua asumsi, semua doktrin. Ayo, kamu membelokkan kebenaran, Bang. Anda yang membelokkan. Kami tidak terima semua itu. Anda yang membelokkan. Saya mengatakan Yesus tidak tahu hari kiamat. Anda membacakan Yohanes 16 nomor 15. Segala yang Bapa punya, aku punya. Bapa punya ilmu pengetahuan tentang kapan hari kiamat. Apakah Yesus punya? Jangan memahami Alkitab seperti membaca Al-Qur'anmu cuma pahamnya kamu. Anda dengarkan, kitab Anda yang mengatakan bahwa peridetes hemeras egenis kataites horas audes oiden odohai aggeloiton auranon aimeho poter mau menos. Dia tidak tahu kapan hari kiamat. Matius 24:36. Terus kenapa Anda memaksakan Yesus tahu hari kiamat? Anda siapa? Anda malaikat? Anda lebih Tuhan dari Yesus. Yesus mengaku anak pun tidak tahu, hanya Bapa seorang diri yang tahu. Lah Anda berarti Yesus Tuhan. Lah dia anak, dia nggak tahu. Tadi kamu mengaku cuma. Yesus mengaku dengan mulutnya tentang hari kiamat. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Anda mengatakan Yesus tahu. Yang mana yang benar, Yesus atau Anda? Saya yang meluruskan, Anda yang memiringkan. Yang Kristen sebenarnya saya atau Anda? Ya, saya. Lah kalau Anda, kenapa Anda tidak percaya kepada pengakuan Yesus? Kok nggak percaya gimana maksudmu? Yesus mengatakan, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Ya itu kan pengakuan manusianya cuma. Kalau secara kealahan dia tahu. Iya. Kalau sudah kayak begitu, Bung, kalau sudah kayak begitu, tidak usah berdebat. Pemahaman Alkitab. Dengarkan. Begitu pemahaman Alkitab. Yang harus dipercaya ucapan Yesus atau ucapan asumsi Anda? Kok asumsi? Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Aku di sini kemanusiaannya. Iya. Kemanusiaannya Yesus yang harus didengar. Adapun ketuhanan, keilahian, apapun itu buatan Romawi Yunani yang Anda imani. Yesus tidak pernah mengajarkan keilahian yang ada pada dirinya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang membuat Yesus menjadi Tuhan adalah Paulus.
Iman kamu juga buatan Arab cuma. Kamu segitunya kamu. Nggak usah lari ke situ. Iman saya, Yesus itu utusan Tuhan. Selesai. Iman kamu juga masuknya dari Barus kok, sama dari Aceh. Iman saya, Yesus Ke itu Indonesia adalah ini. utusan Tuhan. Selesai. Bukan utusan Tuhan, Bang. Bang, bukan Tuhan, bukan utusan Tuhan. Allah itu Bantu sendiri saya. yang Di mana ilmunya? Dari mana Anda dapat ilmu itu? Coba. Ini Anda ini anti Yesus, Anda ini anti Kristus, Anda ini. Yesus mengatakan lain, Anda mengatakan lain. Kamunya antikristus cuma. Itu sudah jauh-jauh hari udah tertulis itu. Sebelum munculnya agama kamu cuma abad ke-7 itu udah tertulis bakal banyak penyesat segala macam. Oke, penyesat yang Akan dimaksud adanya nabi Yesus, palsu. dengarkan. Nabi Segala palsu, macam. dengarkan. Nabi palsu yang dimaksud Yesus seangkatan dengan Yesus atau nanti di abad ke-6 atau abad ke-7? Jawab. Kamu paham gak cuma? Apa? Apa kriteria nabimu tertulis banyak itu soal ciri-ciri nabi palsu. Mari kita bahas. Kita ambil ciri-ciri nabi palsu yang ada di dalam kitabmu berdasarkan pengakuan Yesus. Kita ambil di Matius berapa? Matius 24. Oke? Terserah kamu yang mana aja. Oke, mari. Nabi palsu di gurun dan di bilik. Sekalian si anak Batak belajar di sini. Mudah-mudahan dia nyimak. Di dalam kitab saudara, di dalam Matius 24, jelas di sana akan datang nabi palsu. Berada di mana nabi palsu itu? Di padang gurun. Dan berada di bilik. Kalau kita berbicara mengenai padang gurun yang dinubuatkan di dalam Matius 24 nomor 26, di situ jelas sekali siapa yang rebah ketika dia menuju ke Damsyik berada di padang gurun. Jawab itu dulu. Yang mengaku-ngaku bertemu dengan Mesias. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Saya tanya sekarang sama Anda. Siapa yang pernah di padang gurun ketika dia menuju ke Damsyik mengaku bertemu dengan Mesias dan dia mengatakan akulah dia. Itu siapa? Jawab dengan jujur. Ayo. Kita mencari ciri-ciri nabi palsu. Nabi palsu, tunggu dulu. Nabi palsu kan jelas ini. Saya bacakan dalilnya ya. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun. Pertanyaan saya, siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun ketika dia menuju ke Damsyik? Jawab dulu, yang jujur. Enggak masuk ke ciri-ciri seorang nabi palsu. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Enggak masuk. Oke. Siapa yang pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun? Ini Matius 24:26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi di situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Siapa yang menulis surat-suratnya di dalam bilik penjara? Jawab. Bang, kamu mau tujukan kepada Paulus. Bukan Paulus, saya tidak mengatakan Paulus. Saya tanya. Tapi Siapa yang dia? Saya tidak mengatakan Paulus. Anda yang menjawab itu, karena Anda merasa. Sekarang saya tanya, Ada tujuannya. siapa? Kata-kata cuma ada tujuannya. Bakal lari ke situ nanti. Enggak, ya terserah. Kalau memang dia dituju ya dia. Makanya saya tanya, Bung, siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Saya tidak nyebut Paulus. Kalau Anda merasa ya itulah dia orangnya. Saya tidak pernah mengatakan Paulus loh. Yesus mengatakan dalam Matius 24:26. Jadi apabila orang berkata kepada Paulus itu, urusannya saya tidak sedang membahas Paulus, saya sedang membahas nabi palsu itu mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Ya, yang kami tahu itu sesudah Yesus naik ke surga sudah tidak ada lagi nabi. Paulus itu bukan nabi. Nah, kalau dia bukan nabi, kenapa dia disebut nabi di dalam Kisah Para Rasul? Ada sesudah Yesus,
mengaku nabi. Kalau dia bukan nabi, kenapa dia disebut nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1? Kalau dia bukan nabi, lalu di mana dia mengambil ilham 14 kitabnya? Nabi itu adalah pembawa berita. Dari mana berita-berita ini didapatkan oleh Paulus kalau dia bukan nabi? Yang disebut nabi itu adalah kabar, pembawa berita. Kalau dia nabi berarti dia pembawa kabar berita. Berita apa? Berita ilahi. Sekarang yang dikabarkan Paulus ini berita ilahi atau karangan kantor pos? Oh, itu adalah kabar ilahi. Berarti dia nabi, meskipun tidak diakui. Kenapa tidak diakui? Karena sejatinya dialah nabi palsu itu. Makanya saya tanya, Yesus mengatakan nabi palsu itu ciri-cirinya adalah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Tunjukkan literasi dari Islam, Rasulullah Muhammad SAW pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Nggak ada sangkut pautnya, cuma udah dibilang tadi itu 7 abad setelah baru muncul kamu, pahamnya? Saya tanya sekali lagi saya tanya. Memang pahit, tapi mau diapa? Ini kebenaran. Harus diungkap. Ya memang pahit, memang kebenaran. Ya. Makanya saya tanya, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun? Jawab. Enggak masuk kriteria ciri-ciri nabi yang seperti yang saya bilang setelah itu. Ya, Anda kan kaki tangannya Paulus, harus bela. Anda harus bela. Anda harus bela. Kan sudah saya bilang tadi setelah 7 abad lamanya kita paham. Baik. Kalau Anda tidak mengakui Paulus itu pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, saya tanya sama Anda, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan mendengar itu siapa? Siapa Tuhan yang dimaksud di sana? Mesias atau Allah Subhanahu wa taala? Siapa oknumnya? Kok lari ke Tuhanmu? Gimana ceritanya? Ya, makanya saya tanya. Kan Yesus mengatakan di Matius 24:26, nabi palsu itu mengaku bertemu Mesias. Ada pengakuan di dalam Kisah Para Rasul 9, Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tuhan yang dimaksud Paulus di sini adalah Mesias, adalah Yesus. Nah, kemana Anda hendak menyembunyikan Yesus sekarang? Paulus, kemana hendak Anda mengumpetin Paulus? Kalau dia sudah terbukti mengaku bertemu Mesias. Ayo. Siapa yang mengumpetin cuma? Kalau menurutmu, ya si Paulus itu yang nabi palsu, terserah kamu. Tapi ya, tercatat gitu juga dalam Alkitab setelah 7. Tapi tercatat juga di Alkitab Juma setelah 7 abad datang setelah itu. Mana dalilnya? Sifat-sifat. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Mana dalilnya 7 abad kemudian? Mana? Nah, kan mana? Jelas, mana dalilnya? Kalau ada dalilnya, saya berhenti menjadi apologet. Mana? Sejak kapan kamu jadi apologet? Ini saya lagi membela imannya Kristen. Ini lagi membela iman Kristen saya. Supaya Kristen itu jangan menganggap Yesus itu Tuhan. Iman Kristen yang benar, Yesus itu hanya utusan. Tujuanmu ada maunya. Ada maunya. Utusan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Tujuanmu ada maunya, bukan meluruskan cuma. Bukan. Saya meluruskan. Sekarang saya tanya, apa pembuktian Anda mengatakan? Kamu membelokkan, Bang. Apa kamu membelokkan, bukan meluruskan. Kalau saya membelokkan, saya tanya kepada Anda, siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Jawab. Siapa? Tujuanmu kita sudah tahu. Ini apa ini? Kalian berdua lagi ngapain? Kalian berdua ini lagi ngapain? Pertanyaan saya, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun ketika dia menuju ke Damsyik? Jawab. Cuma kita berbicara setelah 7 abad lamanya, cuma bukan di masa Yesus, bukan di masa itu, bukan ya. Itu jauh. Mana dalilnya? Oke. Anda boleh menyembunyikan itu. Sekarang saya tanya yang kedua kalinya. Yesus berkata di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Sekarang saya tanya,
Apakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ahli Taurat? Apakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang Farisi? Jawab. Atau Paulus ahli Taurat, Paulus orang Farisi? Jawab. Siapa yang celaka di sini menurut Yesus? Yang Paulus mengaku, itu memang udah abang duluan. Ayo. Paulus itu memang seorang Yahudi Farisi. Oke, keturunan Benyamin. Terus Tetapi dia itu dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan. di mana? Dari mana Anda bisa mengatakan? Dari mana Anda bisa mengatakan dia dipakai Tuhan? Lihat Dari aku mana? baca. Lihat aku baca. Tetapi firman ini setelah Paulus berjumpa Ananias. dengan Yesus. Setelah Yesus berjumpa dengan Ananias. setelah Paulus dengar dulu, Bang. Setelah Paulus berjumpa dengan Yesus seperti maksud kamu di padang gurun. Nah, Dia dulu. Tetapi Anda sudah firman mengakui. Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang Anda, ini adalah alhamdulillah. Allah pilihan bagiku. Alhamdulillah Anda sudah mengakui. Nggak bakal dengar dia tuh. Nggak mau dia itu. Nggak mau terjawab. dia dengar kalau dijelaskan. Jadi percuma baca ayat jangan. Jadi Kan Paulus tadi ini Jangan baca katakan. ayat. Jadi Paulus ini adalah alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran, dan sampai sekarang ini kebenaran itu Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Jadi jangan Anda sudah mengakui berarti. Anda sudah mengakui berarti apa yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 26. Nubuatan Yesus itu bukan masalah itu, Bang. Apabila Nubuatan orang Yesus berkata bukan kepadamu, masalah Paulus. "Lihat, ada Yesus di padang Nubuatan gurun." Yesus itu bukan sekarang masalah yang bertemu Paulus. di padang gurun siapa? Bukan ditujukan kepada Paulus, Bang. Bukan. Lalu siapa bukan ini? ditujukan kepada Siapa? Paulus. Siapa yang bertemu di padang gurun bertemu dengan Mesias? Siapa? Ya, ada orang-orang yang ingin membelokkan seperti Anda membelokkan kebenaran. Saya mana pernah bertemu Mesias. Udah Bang, aku udah capek tertawa dari semalam. Saya tidak pernah bertemu dengan Mesias. Saya tidak pernah Aku pun bertemu udah ada capek suara dengar dari suara langit. Juma. Yesus, Suma. Lantas saya mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Aku nggak pernah gitu. Yang melakukan itu adalah Paulus. Oke? Itu level pertama. Level kedua ini sekarang. Coba saudara tunjukkan, kalau Anda mengatakan orang ini aku jadikan alat untuk mengabarkan suatu berita kabar gembira, coba Anda tunjukkan kepada saya surat-surat Paulus yang dituliskan untuk Bani Israel. Ada tidak? Dari ke-14 kitabnya, ada tidak kitabnya yang dituliskan untuk Bani Israel? Silakan. Kita bicara apa nih Juma? Loh, katanya Yesus itu adalah orang yang mengatakan akan ada penyesat, nabi palsu yang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun. Saya tunjukkan datanya. Saulus, siapakah engkau Tuhan? Anda membantah. Oke. Nah sekarang Itu kan saya bilang jelas-jelas tadi kan setelah abad ke-7 baru munculnya yang lain tertulis itu. kenapa abad ke-7, Bung? Siapa di abad ke-7 yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Siapa? Hah? Kok bertemu Yesus gimana maksudnya? Nggak nyambung kamu. Nabi, dengarkan, pasang mulutmu untuk mendengar, telingamu untuk Bukan bicara. mulut, bukan mulut, telinga. Tapi dari tadi telingamu tidak berfungsi. Ini Kamu Yesus yang nggak mengatakan. nyambung, kamu nggak nyambung, Dengarkan saya, Bung. nggak nyambung. Yang Bung. saya bilang setelah 7 abad. Bung, kenapa Anda bercerita abad ke-7? Kenapa? Memang ada dalilnya di nubuatan Yesus abad ke-7 ada. Bukan nubuatan, tertulis seperti Apa sifat. tertulis? Mana? Sifat. Mana? Coba Mana ulangan, sifatnya? Ulangan Ya. 20, coba. Kenapa jadinya ke sana? Lah, kan saya bilang seperti sifat. Udah tertulis. Kenapa larinya ke ulangan? Ini Yesus yang menarasikan tentang nabi palsu. Saya tanya Kenapa kamu lari tadi. ke Paulus? Karena dia Ke Paulus. karena dia satu-satunya yang mengaku bertemu Mesias di padang Jelas-jelas gurun. tadi Kamu bilang gentar dengan ajaran Paulus. Karena Pribadimu kamu takut cuma. dengan ajaran Paulus. Tadi kan saya jelas-jelas bilang sebelum abad
sebelum masuk ke abad ke-7 yang muncul yang baru Juma. Oke, baik. Sifat-sifat itu mari tertulis. Mari kita lihat, rupa-rupanya saya harus menaikkan level untuk Anda belajar. Kita lihat di dalam catatan hasil penyelidikan orang yang Anda anggap sebagai rasul, yaitu Tabib Lukas. Di dalam catatan Lukas 21 di data nomor 8, Yesus berkata, waspadalah supaya kamu di sini adalah murid Yesus, oke? Bukan orang Roma, bukan orang Yunani, apalagi orang Belanda, lebih-lebih lagi orang Indonesia. Ini Yesus sedang menasehati Bani Israel muridnya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Sekarang, demi kerasulan Paulus menggunakan nama siapa? Siapa nama yang digunakan Paulus kemana-mana supaya dianggap sebagai rasul? Jawab saya, nama siapa? Apakah Rasulullah Muhammad SAW pernah menggunakan nama Yesus supaya dia dianggap nabi? Supaya dia dianggap rasul? Tidak pernah. Paulus membawa nama Yesus dibawa kemana-mana supaya dia dianggap rasul. Betul? Betul. Saya lanjut. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan. Siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Siapa? Paulus bukan membawa nama Yesus supaya menjadi rasul, tapi dia ditunjuk langsung oleh Yesus untuk menjadi rasul. Membawa kebenaran firman. Setelah dia mengaku bertemu Yesus, nama siapa yang dijajakan kemana-mana? Namanya siapa? Maksudnya apa? Loh, dia memakai namaku. Dia menggunakan nama Yesus untuk supaya dianggap sebagai rasul. Dia membawa nama Yesus supaya apa yang dia bawa tuliskan itu dianggap sebagai kitab suci. Dia yang menjual nama Yesus kemana-mana supaya orang Romawi dan Yunani menuhankan Yesus. Ini perkataan Yesus. Dia dia mengatakan untuk supaya jadi rasul, bukan karena dia membawa nama Yesus supaya jadi rasul. Memang dia itu ditunjuk langsung oleh Yesus. Kata siapa dia Yesus ditunjuk langsung? Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Tunggu aku baca, tunggu. Oke, silakan. Oke. Tadi aku sudah baca tadi. Oke, silakan. Nanti kamu ketabok nanti dengan Yohanes 16. Tengok aja nanti. Kamu bernarasi dengan surat-surat Lukas, silakan. Saya tahu kamu membawa kisah para rasul. Ini setelah Yesus berjumpa dengan Paulus nih. Di mana Yesus bertemu Paulus di mana? Tetapi firman kamu jangan mimpi kamu. Itu pengakuan asistennya Paulus. Asistennya Paulus yang mengatakan bahwa guruku Paulus bertemu Yesus. Tidak ada Yesus pernah bertemu dengan Paulus, tidak ada. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku minta kepada Bapa seorang penolong lain. Lalu kemudian dalam Yohanes 16 nomor 7, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit bukan Yesus, penolong lain. Bukan Yesus yang datang. Dengarkan dulu. Yesus ulangi Bang. Ulangi bagaimana? Di dalam Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9 sampai nomor 15, Yesus mengatakan, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang, penghibur itu tidak akan datang. Roh Kudus Bang itu. Roh Kudus iya. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit Roh Kudus. Sementara Paulus yang datang kepadanya Yesus. Yang mana yang mau datang? Yesus atau Roh Kudus? Roh Kudus itu bekerja sama Yesus. Roh Kudus itu bekerja. Dengar dulu. Roh Kudus itu bekerja sama Paulus. Iya. Sehingga karena Roh Kudus, Paulus memberitakan kabar Injil. Apa kata suara yang didengarkan oleh Yesus? Oleh Paulus?
Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Kenapa dia tidak mengatakan, akulah Roh Kudus yang diutus? Kenapa? Dan habis Yesus terangkat, yang datang Roh Kudus. Tapi dia mengatakan, akulah Yesus yang kau niaya. Bohong. Yesus mengatakan, aku yang bukan lagi yang datang. Aku datang nanti di akhir zaman untuk yang kedua kalinya. Berarti yang datang kepada Paulus itu hanya dongeng. Bang, di mana ada dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, Yesus itu, di situ aku ada, aku hadir di tengah-tengah mereka. Saya tidak pernah melihat ada Yesus di gereja. Roh Kudus. Berupa Roh Kudus, Bang. Kalau berupa Roh Kudus, ngapain Yesus terangkat lagi? Maka itulah yang dimaksud dengan Trinitas, Bang. Makanya pahami Trinitas. Inilah yang saya maksud. Kenapa? Ketiga inilah ini yang saya maksud. Sekarang begini. Hidup kekal menurut Yesus itu ada berapa Tuhan? Mengenal satu-satunya Allah. Siapa Allah itu? Siapa Allah itu? Siapa Allah itu? Makanya aku bilang siapa Yesus itu adalah yang satu Allah. itu? Yesus itu adalah Allah. Yesus menunjukkan Makanya dirinya aku bilang sebagai tadi. utusan. Makanya aku bacakan tadi di Injil Yohanes 12 ayat 45. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku, melihat dia yang mengutus aku. Paham nggak? Berarti siapa yang membunuh aku berarti membunuh Bapa. Ini bukan membunuh, ini melihat aku. Yang dibunuh. Tolong dengarkan saya. Yang dibunuh tentara Romawi Yesus atau bukan? Yesus yang manusia. Yesus. Sebab Allah itu nggak bisa mati. Makanya dengar, Bang. Dia yang telah mengosongkan diri, Bang. Mengosongkan diri dari kealahan. Siapa yang melihat aku? Kau tadi mengatakan siapa yang melihat aku? Dia melihat Bapa. Yang dilihat ini manusia atau setan? Susah, Bang, kita mau cerna ini, Bang. Memang susah karena Anda tidak menggunakan akal. Anda mengatakan siapa yang melihat aku? Siapa yang dilihat di situ? Manusia atau setan? Apa maksudnya Yesus yang manusia atau bukan? Ulangi, Bang, ulangi. Kan Anda mengatakan siapa yang melihat aku yang manusia ini sama melihat Bapa. Yang mengutus Betul? aku. Betul? Betul. Yohanes 14. Dengar dulu. Iya tahu, saya hafal. Ini Sekarang begini, Yohanes 14. siapa yang melihat aku manusia ini sama melihat Bapa. Betul? Betul. Siapa yang membunuh aku ini manusia ini sama membunuh Bapa. Betul? Sayang sekali jemaah, itu tidak tertulis. Itu tidak tertulis. Itu tidak tertulis jemaah. Itu tidak tertulis. Itu tidak tertulis. Jangan melenceng. Jangan melenceng. Sama Itu melihat tidak Bapa. tertulis. Berarti siapa yang membunuh Yesus sama membunuh Bapa. Ketika Yesus dibunuh berarti Bapa juga terbunuh. Berarti pernah alam semesta tidak punya Tuhan. Makanya dia katakan, Dok, dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan kealahannya, tapi dia telah mengosongkan diri. Itu lebih parah. Efesus 2, Efesus Mana? Efesus Sebab 2 dia nomor memang 8 harus mati, nomor 7. Dengarkan. Kalau Anda menarasikan itu lebih parah. Lebih parah dan itu akan menyiksa Anda malam ini kalau Anda jadikan itu sebagai rujukan. Mari kita lihat. Efesus 2 itu ya. Coba kita lihat di data nomor 7-nya dan di data nomor 8. Filipi atau Efesus? Coba Anda lihat di sana. Coba Anda lihat apa yang dikatakan di sana. Efesus atau Filipi? Mengosongkan diri. Coba. Berkenosis katanya di sana. Filipi berapa? Filipi 2. Coba Anda baca di sana. Coba Anda baca Filipi 2 nomor 7 nomor 8. Siapa yang mengosongkan diri di sana? Siapa yang mengosongkan diri? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba
dan menjadi sama dengan manusia. dengan manusia. Ini Dan siapa dalam yang mengosongkan keadaan diri? dengar dulu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Oke. Sampai mati di kayu Oke. salib. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengosongkan diri ini? Yesus Kristus. Bukan Yesus yang mengosongkan diri. Lalu siapa Bukan. menurut kamu? Ya, masa Yesus mengosongkan dirinya lagi? Nggak ada dong Yesus, hilang dong Yesus. Gimana sih? Loh, Hilang. yang mengosongkan diri ini siapa? Mengosongkan diri dari Makanya Juma, kalau enggak Berarti yang mengosongkan diri ini ada. kitab. Dengar. Yang mengosongkan diri ini adalah Bapa. Sehingga dia menjadi Yesus. Betul atau tidak? Jelas yang berfirman yang di dunia yang berkata, bukan yang yang Ayolah jujur terhadap kebenaran. Jujur Kok terhadap jujur? kebenaran. Udah, ini Sekarang udah yang mengosongkan diri menjadi manusia ini Yesus atau siapa? Yesus, Bang. Sebelum Yesus itu hasil mengosongkan dirinya. Apa sih orang-orang ini? Maksudnya bagaimana? Yesus itu adalah hasil dari pengosongan diri sehingga dia menjadi Yesus. Karena dia bukan lagi Tuhan, maka dia menjadi Yesus. Gimana sih cara berpikirnya? Jujur dong. Iya. Iya. Sebelum dia menjadi manusia Yesus, dia siapa? Tuhan. Tuhan. Tuhan Anda mengosongkan diri menjadi serupa setara dengan manusia. Berarti sudah tidak ada lagi Tuhan. Kok sudah tidak ada mas kamu? Oh, gini aja Juma. Dengarkan. Kamu berhasil acak-acak Al-Quran. Dengarkan saudaraku. Dengarkan saudaraku. Selamat. Acak Alkitab. Kitabmu sendiri Bang. ada Tuhan yang maha kuasa. Ada Tuhan yang maha kuasa. Dengar, bukan mengaca-ngaca. Ini pengakuan di kitabmu. Ada Tuhan yang maha kuasa ke bumi mengosongkan dirinya setelah menjadi manusia menjadi Yesus. Menjadi Yesus. Ya, betul. Setelah Itu kau- yang saya maksud, kan saya sudah bantu Anda. Setelah kau baca Alkitab, kamu bacanya Yesus atau Tuhan itu sendiri? La haula wala quwata illa billah. Ini saya Di mana mengikuti manusia, Bang? Di mana saya manusia dikatakan? mengikuti konsep ketuhanan kalian. Tuhan kalian yang Theos itu, yang maha kuasa itu, turun ke bumi, mengosongkan dirinya, menjadi seorang hamba, dan menjadi sama seperti manusia. Ketika dia mengosongkan dirinya sama seperti manusia, sudah tidak ada lagi Tuhan. Itu asumsi Anda. Sudah tidak ada Tetapi Tuhan. tetap iman kami tetap bukan Jadi begitu. Tuhan mengosongkan diri tidak menjadi sama seperti manusia. Jawab. Mengosongkan bukan melenyapkan, mengosongkan bukan lenyap. Juma Itu apa? asumsimu. Dalil kitabmu sendiri yang mengatakan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau dia sama dengan manusia, berarti dia bukan lagi Tuhan karena dia telah sama seperti manusia. Otak dipakai. Iya, dia menjadi seperti manusia. Sudah tidak ada Tuhan. Dengar dulu pada saat-saat proses penyalipan Bang itu. Makanya seketika Yesus lebih rendah daripada malaikat. Seketika Yesus lebih rendah. Tetapi pada umur, dengar dulu Bang. Tetapi daripada umur 29 tahun ke bawah itu dia lebih tinggi daripada malaikat. Bagaimana lebih tinggi dari malaikat sementara dia setara dengan manusia? Ada tertulis itu, baca Ibrani Bang. Ini. Dengarkan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Siapa yang mengosongkan diri? Theos. Dan mengambil rupa seorang hamba. Siapa hamba itu? Yesus. Dan menjadi sama dengan manusia.
Mana Tuhan tadi? Sudah kosong. Kenapa kosong? Karena dia telah menjadi hamba. Kenapa dia menjadi hamba? Karena dia setara dengan manusia. Mana ketuhanan sekarang? Apa? Tunggu, aku lagi baca nih Ibrani, dari Ibrani bang. Malaikat-malaikat sujud menyembah dia. Begitu. Mana ada manusia? Allahu Akbar, Masya Allah. Ini saya apologet yang benar, meluruskan akidahnya orang Kristen supaya mereka menjadi Kristen yang benar. Bukan, kamu membelokkan. Mana saya belokkan? Saya membelokkan apa? Saya Kamu membelokkan tapi tidak mempan bang. Malah lebih teguh kami. Coba. Mana yang saya belokkan? Ya. Saya sudah membantu Anda. Tuhan yang maha perkasa turun ke bumi, mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba dan menyetarakan dirinya dengan manusia. Kalau dia mengosongkan dirinya, berarti sudah tidak ada aspek ketuhanan pada dirinya. Mengosongkan diri pada waktu dia di atas kayu salib bang. Selamat aja. Anda mengosongkan diri pada Anda saat di kayu salib. Memplesetkan. Saya lagi berapologet. Saya lagi membela iman Anda. Anda plesetkan iman Anda sendiri. Di mana ceritanya? Ini dalil kitab saudara-saudaraku. Dia mengosongkan diri pada saat disalibkan bang. Lah, Karena Allah nggak bisa disalibkan. sekarang saya Jangan tanya. tertawa, Bang. Sekarang saya tanya saudaraku. Sejak kapan Yesus menjadi manusia? Apakah ketika dia disalib atau pada saat dia keluar dari rahim ibunya? Makanya pahami dulu dari awal. Kau sudah dikatakan. Aduh, Yesus itu saudara-saudara. terdiri dari duinatur. Lah, tidak ada lagi donatur bang, tidak ada donatur. Dia sudah mengosongkan Makanya, dirinya. Dia tadi sudah kan aku mengosongkan sudah bilang. dirinya. Dengar dulu bang. Tidak ada lagi dulu, Tuhan di sana. Dengar dulu bang. Tadi kan aku sudah katakan pada waktu penyembuhan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dan Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Sudah ada dijawab kuasa keluar tadi dariku. Sudah dijawab Karena tadi ada- itu bang. Jadi pada waktu itu kealahan Yesus ada di dia. Tidak ada kealahan, tidak ada Terus- kealahan. Tidak ada kealahan Ada pada kuasa. diri. Terus kuasa apa yang keluar dari Yesus itu? Yang tadi kisah para rasul 2 nomor 22 apa? Dia dijadikan sebagai perantara. Berarti dia nabi. Allah itu sendiri bang. Dengar, kalau Anda mengatakan Yesus Allah itu sendiri, mengosongkan diri menjadi manusia, menjadi hamba setara dengan manusia, sudah tidak ada lagi kealahan. Kosong. Kok kau Menjadi bilang manusia. kita pula Juma? Itu kan iman kami. Nah, ini kitab Anda. Mana yang hebat? Dengar, Kitab Bang. Anda atau iman Anda? Hebat kitab Dengar bang ya. Oke bang, aku baca. Iya, silakan. Percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Iya, terus? Nah, terus apa masalahnya? cocok dengan iya. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Allah itu ada bersama-sama dengan Yesus yang datang dari sorga bang. Lalu bagaimana dengan muridnya? Kenapa murid-muridnya? Yohanes 17 nomor 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Murid juga satu. Berarti murid juga Tuhan. Itu orang yang percaya kepadanya. Ya iya, orang yang percaya kepadanya maksudnya muridnya. Pengikutnya. Tetapi Iya. kamu tidak. Saya kamu tidak. bukan. Anda juga tidak. Anda juga tidak. Enggak, aku adalah anak-anak Allah. Tidak bisa, tidak bisa. Yang disebut Kita nggak hidup di zaman yang dengarkan. Pengikut Yesus itu disebut domba. Apakah Anda domba? Barang siapa percaya di dalamnya akan disebut anak-anak Allah. Kamu tidak. Apakah Ya. Anda domba? Tunggu dulu. Ya, Apakah Anda domba? Domba itu diutus hanya hiasan, kepada Bang. domba. Oh, bukan hiasan. Itu adalah gelar yang tidak bisa diganggu gugat. Mereka hanya disebut sebagai domba ketika mereka ada darah Yakub di dalam tubuhnya. Anda ada darah Yakub dalam tubuh Anda. Dengar bang tadi. Barang siapa percaya di dalam namanya, dia ada disebut anak-anak Allah. Itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya. Bung, Aku percaya kepada Yesus. Oke, dengarkan Kamu kalimat tidak. saya ini. Kamu bukan. Saudara, Kamu bukan saudara anak Stefan. Allah.
Saudara Stefan, dengarkan 1 menit saya bicara, dengarkan. Ketika Yesus berbicara, Bung, ketika Yesus berbicara, audiensnya itu adalah Bani Israel, orang Farisi, orang Yahudi, orang Saduki, orang-orang Yahudi intinya. Ketika dia berbicara, murid-muridnya, orang-orang yang menjadi jamaahnya itu adalah Bani Israel, bukan Romawi, bukan Yunani. Ketika dia terangkat ke langit, ada orang mencatat tentang dirinya, dikirim ke Romawi, sehingga orang Romawi merasa itu untuk dia. Sampai ke Indonesia, Anda merasa domba, sementara yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Tunggu sebentar, Bang. Itu. Sementara yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Baca di Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8. Jelas itu kitabnya orang Yahudi. Sementara Anda bukan Bani Yakub, tapi Anda ngaku berarti yang dimaksud serigala oleh Yesus itu adalah Anda. Tapi Anda bukan serigala buas, Anda serigala jinak karena Anda tidak memerangi Yahudi. Oke? Yehezkiel 11 nomor 17, yang disebut dengan domba itu adalah Bani Israel. Oke? Yeremia 50 nomor 17, Israel adalah domba. Oke? Gitu cara belajarnya. Jadi kalau Anda mengaku domba tapi bukan Bani Israel, berarti Anda adalah serigala yang nyamar domba itu. Waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Satu-satunya non-Israel yang mengaku pengikut Yesus hanya Kristen. Berarti serigala yang dimaksud adalah Kristen. Gitu saudaraku. Ya. Baca lagi. Dengar, Bang. Oke, aku baca. Tetapi ini Yohanes 10 ayat 26. Yohanes 10 ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ini dia berbicara kepada orang Yahudi, ya Bang ya. Dia berbicara kepada orang Yahudi. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi domba-domba itu adalah pengikut Yesus. Aku pengikut Yesus, kamu bukan. Nah, aku anak Allah, kamu bukan. Baik. Kalau Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, dengarkan. Kalau Anda mengaku sebagai pengikut Yesus mengatakan di dalam percaya. Tunggu. Aku dengarkan dulu. Karena Yesus mengatakan, Anda teruskan baca data 27-nya dari Yohanes 10 yang Anda baca barusan. Iya. Dombaku mendengarkan aku. Dombaku mengikuti aku. Baca nomor 27-nya. Nah sekarang ketika Yesus mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah sekarang ketika Yesus itu melakukan Taurat, menjadi praktisi Torah, apakah Anda mengikuti menjadi praktisi Torah? Baca di pertama Bang. Percaya Bang. Tetapi kamu tidak percaya. Oke, sekarang ketika kamu tidak percaya. Kamu percaya? Yesus, kamu percaya? Saya percaya. Dengarkan. Mari kita uji Anda atau saya. Tuhan. Oke. Ya. Aku tanya. Anda percaya atau diam dulu. Apakah Anda yang percaya Yesus atau saya yang percaya Yesus? Kamu percaya Yesus adalah Tuhan. Kamu percaya Yesus adalah Tuhan? Saya tidak percaya karena Yesus dengar. Berarti kamu bukan domba, kamu bukan anak Allah. Dengarkan saya. Stefan dengarkan saya. Percaya. Dengarkan. Bedakan antara percaya kepada Paulus dengan percaya kepada Yesus. Diam. Ketika Yesus, saya percaya Yesus. Kamu percaya Yesus? Saya percaya Yesus. Apa? Percaya bagaimana? Saya percaya dia adalah manusia utusan Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan juru Di selamat. mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Tunjukkan dalilnya. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Di mana dalilnya Yesus mengaku Tuhan dan juru selamat? Di mana? Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 nomor kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekarang mari kita uji Anda yang percaya atau saya yang percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan, Stefan, sabar.
Yang percaya Yesus itu saya, bukan kau. Kau itu cuma ngaku-ngaku. Yesus mengatakan, diam. Ketika Yesus Kamu percaya ya? Stefan, saya bukan jemaat gereja yang bisa kau bodohi. Dengarkan. Ketika Yesus mengatakan, dengar. Ketika Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus menurut Yesus dikenal sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Jawab. Dengar dulu. Kamu sudah mengenal Yesus. Mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus. Sebagai Kamu apa? Mengenal Yesus sebagai apa? Mengenal Yesus Yesus sebagai apa? adalah Tuhan dan Juru Selamat. Anda Karena penyesat. begitu besar kasih Anda dunia ini, penyesat. sehingga Dia penyesat. mengaruniakan anak Anda penyesat. supaya Anda barang siapa yang penyesat. percaya kepada tidak Anda binasa, penyesat. melainkan Kalau beroleh hidup yang percaya. kekal. Kalau Anda Sebab Allah percaya mengutus kepada Dia Yesus. ke dalam dunia, Dengarkan. bukan untuk menghakimi dunia. Tidak ada yang bisa kau bodohi, tidak ada yang bisa kau bodohi di sini. Ini bukan gereja. Kalau kamu percaya kepada Yesus, dengarkan. Kalau kau percaya kepada Yesus, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan, mau Enggak, dikenal bukan begitu sebagai Tuhan. poinnya. Bukan begitu poinnya. Bukan Yesus begitu poinnya, Pak. mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Sekarang Kamu sudah kenal Yesus? Dengar. Kamu sudah kenal Yesus? Dengar dulu, dengar. Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Jawab. Sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengatakan, udahlah, udah. Akulah Dia. Kau penyesat. Nah, kalau kau mengatakan akulah dia, berarti kamu Dia itu adalah Tuhan. berarti kau pengikut Paulus. Baca di Lukas 21 yang saya bacakan kepada Anda tadi. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Waspadalah supaya kau jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang mengatakan bahwa akulah dia. Lukas 21 nomor 8. Saya bacakan samamu ya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kau barusan mengatakan Yesus akulah dia. Kaulah penyesat itu. Akulah Dia. Percakap. Selamat datang di kebenaran. Suara apa? Kamu percaya Dia? Kamu sudah Itu kenal Dia? berudah. Ini dong yang tembakan itu berudah. Keluarin. Bang, Nggak bisa, nggak ada suaranya. Bang, kamu sudah kenal Dia ya, Bang? Kamu kenal Dia, Bang? Belum? Inilah Sebagai utusan. yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus. Kamu sudah kenal Yesus Jangan, Kristus? kau jangan pakai Kamu jurus gerejamu belum di kenal. sini. Jangan Kamu belum pakai kenal jurus Yesus gereja. Kristus, Bang. Jangan Jadi pakai teriaknya jurus gerejamu di sini. Percuma aku pakai Kamu jurus belum gereja. kenal. Percuma. Kamu belum kenal Yesus Kristus, Bang. Percuma. Kamu belum Yesus. kenal Yesus Kristus itu. Sekarang saya tanya Kamu samamu. belum kenal Yesus. Yesus Sekarang Kristus saya adalah Tuhan dan Juru Selamat, Bang. Sekarang Jika saya kamu tanya kenal, samamu. kamu adalah domba. Jika kamu kenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu adalah anak Allah, berhak menerima kerajaan Allah, Bang. Masuk surga, Bang. Nenekmu kiper. Kau aja. Yesus Hanya mengatakan, Yesus itu jangan Juru kau- Selamat, Bang. Jangan kau jual obat. Jangan kau jual obat sama saya. Saya lebih supaya paham kamu Bible. kenal. Karena kamu belum Saya kenal. apologet, pembela Supaya kamu iman kenal. Kristen. Kau itu membela iman gereja. Aku Kau membela harus iman kenalkan gereja kamu. kau. Kau membela imannya Saya- Paulus. Aku Kau ingin membela kenalkan imannya kamu, Romawi Yesus. kau. Karena Saya kamu ini belum membela mengenal Yesus. imannya Yesus. Kamu belum Saya mengenal berapologet Yesus. membela imannya Yesus. Yesus Tidak mengatakan membelokkan. hidup kekal adalah mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus dikenal sebagai utusan. Itu baru mengenal Yesus. Hidup kekal yang kita kejar di sini adalah hidup kekal, bukan mati kekal. Hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kamu sudah kenal? Kamu sudah kenal? Saya kenal dia sebagai utusan Tuhan. Pasti dong. Apa? Yesus itu Tuhan, buang supaya kamu kenal. Dia Tuhan dan Juru Selamat, Bang. Coba. Di mana Yesus Kamu mengajarkan belum hidup? kenal. Kamu Belum kenal Dia. Di mana Yesus mengatakan
hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Inilah kehendak Dia yang mengutus aku dan percaya kepadanya. Ayo bang, dasar penipu penyesat. Kamu Yesus mengatakan Kamu belum kenal dia. hidup kekal itu mengenal aku yang engkau utus. Untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus dikenal sebagai utusan Bukan Tuhan. sebagai utus, mengenal Yesus yang engkau utus. Kamu sudah kenal yang diutus itu. Ya udah ditipek aja Yohanes 17:3 itu ditipek aja. Enggak, kamu sudah kenal. Bukan. Kamu kenal Apanya? bagaimana dia? Dia mengenal Yesus, bukannya. mengenal Allahnya, mengenal Allah satu-satunya, dan mengenal mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kamu sudah kenal Yesus Kristus? Nah, bagaimana? Kan dia adalah utusan Tuhan yang datang Yohanes kepada 3 Bani ayat Israel. 16. Menerima Yohanes 3 ayat firman. 16. Menerima Mengutus firman. anaknya. Dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. begitu Dia besar datang kasih kemudian Allah. tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia datang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia datang sebagai perantara Tuhan kepada Bani Israel. Dia diutus sebagai nabi untuk Bani Israel saja. Dan saya kenal dia bahwa di tengah-tengah dia akan muncul penyesat yang mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Dan itu adalah Kristen. Oke. Yohanes 17 ayat 3. Ya toh? Mengenal Yesus. Tapi Kamu tertulis tidak kenal cuma dia. bukan Kristen tuh, cuma penyesat itu cuma. Kristen penyesat itu. Mau baca dalilnya? Tertulis bukan. Kamu yang penyesat. Mau saya Kamu yang bacakan penyesat. penyesat itu siapa? Mau? Bang Suma, kamu yang penyesat, Bang. Saudara Kristen. Mau saya katakan bahwa Kristen itu adalah penyesat yang dimaksud Yesus? Mau? Wajarkan sama Nggak kalian. perlu ayat, Wajarkan. kamu dibacakan ayat juga nggak bakal nyambung juga. Saya yang bacakan ayat karena saya apologet, Anda bukan. Matius 23. Selama Anda apologet, Dengarkan. dan Anda Matius panggil. 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, engkau mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu. Setelah dia menjadi pengikutmu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan yang berasal Siapa yang dari orang munafik, Bang? Farisi? Bang, siapa Paulus. yang munafik di sini, Bang? Paulus yang munafik. Mau bukti ya? Mau bukti? Mana ada orang munafik di Filipi? Asik Abdullah. Aku orang aku orang Yahudi. Yunani. Kamu kejang-kejang dengan Paulus ya. Dia mengatakan bahwa dalam menjalankan hukum Taurat aku tidak bercacat, tetapi dia mengajarkan orang supaya tidak bersunat. Apa itu kalau bukan Paulus munafik? dipakai Yesus. Paulus dipakai Yesus. Seorang yang tidak pernah bertemu Pak Yesus mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, dia bertemu. Dia mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu. Mu siapa? Bani Israel. Siapa yang datang kepada Bani Israel mengaku-ngaku sebagai rasul? Paulus. Langsung justru kebalikan gitu kan. Mari kita ukur Yohanes atau Matius 23 nomor 15. Celakalah kamu, hai ahli kejang-kejang Taurat. dengan Siapa ahli Paulus. Taurat? Paulus kamu. Saya tanya. Banyak ahli Taurat. Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Jangan pertahankan. Banyak ahli Taurat di sini Israel, Bang. Dengar. Tunggu dulu. Ada banyak ahli Dengarkan. orang-orang Farisi. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Sekarang pertanyaan saya, siapa orang Farisi selain Paulus yang keluar dari Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah agama? Siapa selain Paulus? Jawab. Host, Pipo turunkan host. Rusuh. Kakek ini rusuh kalau Pipo. Ayo.
Siapa ahli Taurat, orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama di luar agama Yahudi? Siapa? Dan apa nama agamanya? Saya kasih bocoran. Agama Yahudi. Saya kasih bocoran. Saya kasih bocoran. Orang Farisi yang mendirikan agama Kristen, Anda bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari sekte Nasrani. Ayo. Tepuk tangan dulu dong. Kamu kejar-kejar Paulus. Jadi udah ketahuan orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama di luar Yahudi adalah Paulus, dan agama yang didirikan ada Katolik alias Kristen. Tepuk tangan lagi dong. Jangan percaya itu. Dia kira supaya Kalau kamu tidak percaya, tunjukkan orang Farisi yang mendirikan agama selain agama Kristen dan selain Paulus. Agama apa dan siapa orang Farisi tersebut? itu pada zamannya, bukan zaman sekarang. Oke, sekarang jawab saya. Orang Farisi yang mendirikan agama selain agama Yahudi, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan sampai kepada Antioquia, sampai ke Kiliki, itu siapa namanya? Apa nama agamanya? Jawab. Saya bilang itu Farisi, Bang. Tidak usah cari yang jauh-jauh, yang sekarang saja keyakinan Saya ini apologet, pembela agama. Jadi saya membela agamanya Yesus supaya kalian itu kembali kepada ajarannya Yesus. Kamu pembelok. Mana ada pembela? Saya pembelok. Coba Anda tunjukkan orang Farisi yang keluar dari tanah Israel, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Romawi masuk agamanya. Siapa orang Farisi tersebut dan apa nama agama yang Paulus didirikan? itu perintah. Paulus itu dipilih oleh Yesus. Allahu Akbar. Paulus itu dipilih Masya oleh Allah. Yesus. Allahu Akbar. Masya Allah. Sedangkan Yesus mengecam. Coba kamu tanya, bilang kapan kita kembali dari sana? Ini dari sini aja polanya, Bung. Dari sini aja polanya. Cuman kata-kata saja itu dia bicara. Sekarang begini polanya, polanya sederhana aja kan. Kita kan ini saudara, kita kan saudara ini, kan? Kita kan saudara kan. Meskipun kita beda keyakinan. Oke. Kristen mula-mula yang ada di Indonesia berasal dari mana? Oke, host, aku dulu ya. Portugis. Ada urusan sedikit ini. Oke, Portugis. Portugis menerima ajaran Kristen dari mana? Roma. Dari Roma. Roma mendapatkan pengajaran kekristenan nyembah Yesus itu dari mana? Paulus. Paulus orang apa? Oh, ini saya sudah tahu ini mereka. Roma. Farisi. Oh iya. Percaya itu. Orang Farisi. Matius 23 nomor 15. Celaka kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang Roma menjadi penganut agamamu. Setelah mereka bertobat menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ayo. Tidak mungkin, camkan. Tidak mungkin. Agama Kristen berasal dari Portugis. Portugis belajar dari Roma. Roma belajar dari orang Farisi. Tepuk tangan untuk Bang Suma dan kita semua. Wah. Guru Itu kan pemahaman, Bang. Ya silakan. Kalau Anda punya pemahaman sendiri, silakan Anda paparkan di sini. Silakan. Iya, jelas pemahaman saya. Silakan. Dan itu adalah Yesus. Siapa nama rabi-rabi Yahudi yang datang mengajarkan Kristen pertama kali di Nusantara ini? Siapa namanya? Jawab. Kalau bukan Itu saya Belanda nggak dan mau Portugis, tahu. Intinya- kalau bukan Belanda dan Portugis, ya tidak mungkin Yahudi, nggak mungkin. Yahudi tidak mengenal Kristen. Kristen itu adalah agama di Antioquia di abad ketiga, menjadi agama resmi kekaisaran Romawi dengan kekuatan yang dimiliki oleh Romawi, dengan kekuatannya persenjataan lengkap menyebarkan agama Kristen ke penjuru bumi, termasuk kepada kerajaan Belanda. Belanda masuk ke Indonesia, Portugis masuk ke Indonesia, mengajarkan Katolik dan Kristen. Bukan orang Yahudi. Yahudi tidak mengenal Kristen. Kristen itu adalah agama yang berdiri di Antioquia. Tidak akan terjadi, camkan. Jadi agamamu cuma gimana? Agamamu gimana? Enggak Agama saya Islam. juga di Agama- Indonesia.
Agama saya itu agama Islam, agama para nabi, termasuk agamanya Yesus. Iya, disebarkan tadi kamu bilang disebarkan itu kan disebarkan juga ke Indonesia. Tahu nggak dari Yes. dari Barus? Betul, karena agama Islam itu adalah agama yang dikhususkan Ya untuk seluruh sama, umat Kristen juga masuknya manusia. dari Barus. Lah, Jangan asumsi Islam itu disebarkan untuk seluruh umat manusia. Tidak ada tentara dari kerajaan Islam. Dengarkan, tidak ada tentara dari kerajaan Islam yang datang memerangi Nusantara sehingga menjadi mayoritas Islam. Nggak ada. Nggak ada, Bung. Kalau semua bilang Kalau kamu bicara soal itu sejarah, pokoknya mana ada bawa agama sejarah. Jadi Kristen di Indonesia siapa yang bawa? Sejak Imam penjajahan Yahudi. juga Kristen di Indonesia sudah ada, Juma. Paham ya Imam kamu? Yahudi, bukan masalah penjajahan ataupun tidak penjajahan. Yang saya tanya yang Lah, membawa kamu kan tadi agama larinya ke Kristen situ. Katolik, yang membawa Kristen Katolik ke Indonesia siapa? Portugis. tidak akan terjadi Bang Suma. Udah ya teman-teman, belajar lagi. Belajar itu penting. Agamamu macam nggak dibawa aja juga ke Indonesia. Aneh Ya kamu. memang agama. Ada dua agama syiar, Bung. Kristen, itu kita akui. Kristen dan Islam. Islam disebarkan dengan cara-cara sesuai dengan peruntukannya. Al-Quran datang untuk seluruh umat manusia. Maka Al-Quran disebarkan kemana-mana. Tetapi kalau ajaran Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Hanya untuk Bani Yakub. Itu ajaran Bani Yakub. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah kenapa agamanya Yahudi, kitabnya kalian ambil, dijadikan sebagai satu kitab dengan kitab orang Roma. Di mana nyambungnya? Waduh, susah ini. Hah? Di mana nyambungnya? Kitabmu aja mengakuin, Juma. Yang diakui kitab saya adalah kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Daud, kitabnya Nabi Isa, di mana 3 kitab ini adalah untuk Bani Israel. Lalu Kau apa jangan hubungannya sembunyiin, ketiga ada kitab itu ini? tertulis itu. Apa hubungannya ketiga kitab ini? Kenapa bisa menempel di dalam kitabnya orang Katolik? Apa hubungannya? Siapa nabi yang diutus kepada orang Roma? Kok bisa-bisanya kitabnya Nabi Musa nempel di kitab kekaisaran Romawi? Saya bilang kok bisa-bisa orang mau Kenapa orang bisa? Kristen Katolik? Kenapa bisa? Mungkin tidak mungkin itu. Kenapa bisa kitabnya agama orang nempel di kitabnya agama kekaisaran Romawi? Siapa yang membawa ke sana? Sementara kitabnya orang Yahudi itu spesial hanya untuk Bani Israel. Kenapa kalian ambil terjemahannya dalam bentuk Septuaginta? Kalian bukan kalian sih, kalian hanya korban. Romawi tempelkan di dalam kitabnya yang dituliskan oleh orang-orang Farisi untuk mereka, satu kitab jadinya. Maka disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Itu siapa yang kasih kitabnya orang masuk ke agama Romawi? Saya bilang Dia ngerti nggak ya, Guru? Kitab orang Roma itu maksudnya gimana? Orang Roma itu adalah kitab yang lolos seleksi pada saat kanonik, di kanon. Di kanon untuk orang Romawi. Surat-surat Paulus 14 kitab untuk orang Romawi. Kisah para Rasul untuk orang Romawi. Petrus 1 Petrus, 2 Petrus untuk orang Romawi. Disebutlah perjanjian baru. Kitab-kitab itu untuk Romawi dan Yunani. Ditempelkanlah kitabnya Yahudi. Disebutlah perjanjian lama. Ditempel menjadi satu. Padahal tidak ada hubungannya. Sampai di situ paham? Paham banget Guru. Aduh, tumpah-tumpah ini. Kepalaku berat menerima ini semua. Tidak ada hubungannya. Mana Tidak ada hubungannya. kan goyah. Tidak ada hubungannya, Bung. Kitabnya kalian itu cuma korban. Kalian bukan pelaku. Yang menjadi pelaku itu kekaisaran Romawi awal mula. Mengambil kitabnya orang Yahudi, menempelkannya di dalam kitab mereka yang diberikan oleh Paulus. Kemudian dia sebarkan sampai ke Asia.
Jadilah kalian Kristen, menjadi pengikutnya. Padahal kitab itu bukan untuk kalian. Coba benahi dulu agama Islam dulu. Al-Quran juga Jangan kau kalian koreksi agama kenapa tidak di Islam dulu kau koreksi. Bukannya berterima kasih, malah kita dimarah-marahi. Apanya? Bukan masalah berterima kasih. Kamu nggak sesuai. Kamu mau koreksi kitab saya? Kamu bisa baca kitab saya? Bisa. Berani nggak Bisa bahasa Arab kamu. Kalau kamu bisa, mari kita koreksi Al-Quran, sumber Islam Al-Quran. Anda mau koreksi yang mana? Silakan. Saya nggak butuh koreksi Alkitab. Bagaimana Anda bisa mengoreksi sebuah komputer? Memegang mouse aja Anda nggak tahu. Bagaimana Anda bisa mengoreksi buku